Nehemia pasal 1 ayat 1-11. Perkataan Nehemia anak Hakalia, dan terjadilah pada bulan Kislev tahun ke-20, dan aku telah berada di istana Susan. Datanglah Hanani, seorang dari saudaraku, ia dan orang-orang dari Yehuda. Dan aku menanyai mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang tertinggal pada waktu penawanan, dan tentang Yerusalem. Dan mereka berkata kepadaku, orang-orang yang tersisa di sana, di provinsi, yang tertinggal pada waktu penawanan, berada dalam kesusahan besar dan dalam keadaan tercela, dan tembok Yerusalem roboh dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar oleh api. Dan terjadilah, ketika aku mendengar perkataan-perkataan ini, aku duduk dan menangis serta berkabung berhari-hari, dan berpuasa serta berdoa ke hadirat Elohim surgawi. Dan aku berkata, aku mohon kepadamu, ya Yahweh, Elohim surgawi, Elohim yang maha besar dan yang ditakuti, yang memelihara perjanjian dan kebaikan kepada mereka yang mengasihinya dan yang memelihara perintah-perintahnya. Aku mohon, biarlah ada telingamu yang memerhatikan dan matamu yang terbuka untuk mendengarkan doa hamba-Mu, yang aku panjatkan ke hadirat-Mu hari ini, siang dan malam, mengenai Bani Israel, hamba-hamba-Mu, dan aku mengaku akan dosa-dosa Bani Israel, yang kami telah berdosa kepadamu, ya, aku dan keluarga leluhurku telah berdosa. Kami telah bertindak sangat jahat melawan Engkau dan tidak memelihara perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan serta peraturan-peraturan yang telah Engkau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Aku mohon, ingatlah firman yang telah Engkau sampaikan kepada Musa, hamba-Mu itu, yang mengatakan, apabila kamu berbuat dosa, aku akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa. Tetapi apabila kamu berbalik kepadaku dan tetap memelihara perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun kamu dibuang sampai ke ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka dari sana dan akan membawa mereka ke tempat yang telah aku pilih untuk menempatkan namaku di sana. Mereka ini hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Engkau tebus dengan kuasa-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat. Aku mohon ya Tuhan, biarlah sekarang telinga-Mu yang memerhatikan terhadap doa hamba-Mu dan terhadap doa hamba-hamba-Mu yang suka akan takut terhadap nama-Mu. Dan buatlah berhasil kepada hamba-Mu hari ini dan berilah dia belas kasihan di hadapan orang ini. Dan aku sendiri adalah juru minuman raja. Nehemia pasal 2 ayat 1-20. Dan terjadilah pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, anggur sudah disiapkan di hadapannya. Dan aku mengambil anggur serta menyajikannya kepada raja. Dan aku belum pernah sedih di hadapannya. Raja bertanya kepadaku, mengapa mukamu murung, sedangkan engkau tidak sakit? Ini tiada lain, selain penderitaan batin. Lalu, aku menjadi sangat takut. Dan aku berkata kepada raja, biarlah raja hidup selamanya. Bagaimana mukaku tidak murung ketika kota tempat pekuburan leluhurku telah hancur dan pintu-pintu gerbangnya terbakar api. Lalu raja berkata kepadaku, untuk itu, apakah yang engkau usahakan? Maka aku berdoa kepada Elohim surgawi. Dan aku berkata kepada raja, jika hal ini baik bagi raja dan jika hamba-Mu berkenan di hadapan-Mu, maka engkau dapat mengutus aku ke Yehuda, ke kota pekuburan leluhurku agar aku dapat membangunnya. Dan raja berkata kepadaku, permaisuri juga duduk di sampingnya, berapa lama perjalananmu dan kapan engkau akan kembali? Maka raja berkenan dan mengutus aku, dan aku memberikannya suatu jangka waktu. Aku berkata kepada raja, jika itu baik bagi raja, biarlah surat diberikan kepadaku bagi para gubernur di seberang sungai,
agar mereka mengizinkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Juga sepucuk surat untuk Asaf, penjaga hutan raja agar ia memberikan kayu untuk membuat tiang-tiang pintu gerbang istana, yang ada pada istana, dan untuk tembok kota, dan rumah yang ke dalamnya aku akan masuk. Dan raja memberikannya kepadaku sesuai dengan tangan Elohimku yang baik atasku. Kemudian aku datang kepada gubernur-gubernur di seberang sungai dan memberikan kepada mereka surat raja. Dan raja mengutus beberapa perwira dan pasukan berkuda menyertai aku. Dan Sanbalat, orang Horon, dan Tobias seorang pelayan, orang Amon itu, mendengarnya. Dan hal itu sangat mengesalkan mereka bahwa telah datang seorang manusia untuk mengusahakan kesejahteraan bagi Bani Israel. Maka aku tiba di Yerusalem dan berada di sana selama 3 hari. Dan aku bangun pada malam hari, aku dan beberapa orang bersamaku. Aku tidak memberitahukan kepada seorang pun apa yang telah Elohimku taruh dalam hatiku untuk melakukannya di Yerusalem. Dan tidak ada binatang lain padaku, kecuali binatang yang aku tunggangi. Dan aku keluar pada malam hari melalui gerbang lembah, ke depan mata air naga, dan menuju gerbang sampah. Dan aku memeriksa dengan saksama tembok-tembok Yerusalem yang telah diruntuhkan dan pintu-pintu gerbangnya yang terbakar oleh api. Kemudian, aku meneruskan perjalananku ke gerbang mata air dan ke kolam raja. Tetapi tidak ada tempat bagi binatang yang kutunggangi untuk melewatinya. Kemudian aku naik ke atas pada malam hari melalui sungai kecil dan memeriksa tembok itu dan berbelok kembali, dan masuk melalui gerbang lembah, dan pulang. Para penguasa tidak mengetahui kemana aku telah pergi dan apa yang telah aku perbuat. Aku pun belum memberitahukannya kepada orang Yehuda, atau kepada para imam, atau kepada para pemuka, atau kepada para penguasa, atau kepada sisanya yang memegang tugas itu. Kemudian aku berkata kepada mereka, kamu melihat kesengsaraan yang kita alami, bagaimana Yerusalem telantar dan pintu-pintu gerbangnya terbakar oleh api. Datanglah dan marilah kita membangun tembok Yerusalem supaya kita tidak menjadi celaan lagi. Kemudian aku memberitahukan kepada mereka tentang tangan Elohimku yang baik atas diriku dan juga perkataan raja yang telah dia katakan kepadaku. Dan mereka berkata, marilah kita bangkit dan membangun. Lalu mereka menguatkan tangannya untuk hal yang baik itu. Tetapi ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, seorang pelayan, orang Amon itu, dan Gesem orang Arab, mendengar, maka mereka mengolok-olok dan menghina kami, dengan mengatakan, kamu sedang melakukan apa? Apakah kamu akan memberontak melawan raja? Lalu aku menjawab dan berkata kepada mereka, Elohim Surgawi, dialah yang membuat kami berhasil, dan kami hamba-hambanya akan bangkit dan membangun. Tetapi kamu tidak mempunyai bagian atau hak ataupun kenangan di Yerusalem. Nehemia pasal 3 ayat 1-32. Maka imam besar Eliasib bangkit bersama saudara-saudaranya para imam, lalu mereka membangun gerbang domba. Mereka menyucikannya dan memasang pintu-pintunya. Dan mereka menyucikan menara Mea bahkan sampai ke menara Hananil. Dan di samping tangannya, orang-orang Yeriho telah membangun, dan di samping tangannya, Zakur anak Imri telah membangun. Dan kaum Hasena membangun gerbang ikan. Mereka meletakkan tiang-tiangnya, dan memasang pintu-pintunya dengan kunci-kuncinya dan palang-palangnya. Dan di samping mereka meremot anak Uria anak Hakos, mengadakan perbaikan dan di sampingnya Mesulam anak Berekia anak Mesezabil mengadakan perbaikan. Dan di sampingnya, Zadok anak Baana mengadakan perbaikan. Di samping mereka,
orang-orang Tekoa mengadakan perbaikan. Namun para pemuka mereka tidak menyediakan bahu mereka bagi pekerjaan Tuhan mereka. Dan gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada anak Paseah dan Mesulam anak Besoja. Mereka meletakkan tiang-tiang dan memasang pintu-pintunya dengan kunci-kuncinya dan palang-palangnya. Di samping mereka Melatia, orang Gibeon mengadakan perbaikan. Disertai Yadon orang Meronot. Mereka adalah orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan gubernur seberang sungai. Di samping tangannya, Uzil anak Harhaya, pemurni emas, mengadakan perbaikan, dan di samping tangannya, Hananya anak pembuat parfum, mengadakan perbaikan. Mereka memperbaiki Yerusalem sampai tembok lebar. Dan di samping tangan mereka, Rafaya anak Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, mengadakan perbaikan. Dan di samping tangan mereka, Yedaya anak Harumaf, mengadakan perbaikan tepat di seberang rumahnya, dan di samping tangannya, Hatus anak Hasabneya, mengadakan perbaikan. Malkia anak Harim dan Hasub anak Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain, juga menara perapian. Dan di samping tangannya, Salum anak Halohesh, penguasa setengah wilayah Yerusalem, ia dan anak-anak perempuannya mengadakan perbaikan. Hanun dan penduduk Zanoah memperbaiki gerbang lembah. Mereka membangunnya dan memasang pintu-pintunya, kunci-kuncinya dan palang-palangnya, juga tembok sepanjang 1000 hasta sampai pada gerbang sampah. Dan gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia anak Rekab, penguasa sebagian wilayah Bet Hakerem. Ia membangunnya dan memasang pintu-pintunya serta kunci-kuncinya dan palang-palangnya. Gerbang mata air diperbaiki oleh Salum anak Koloze, penguasa sebagian wilayah Mispa. Dia membangunnya dan memasang atap serta memasang pintu-pintunya, kunci-kuncinya serta palang-palangnya, juga tembok kolam selah dekat taman raja sampai pada tangga-tangga yang turun dari kota Daud. Di belakangnya, Nehemia anak Azbuk, penguasa setengah wilayah Bet Zur, mengadakan perbaikan di depan pekuburan Daud sampai pada kolam yang dibuat, dan rumah para pahlawan. Di belakangnya, orang-orang Lewi, Rehum anak Bani mengadakan perbaikan, dan di sampingnya, Hasabia, penguasa setengah wilayah Kehila, mengadakan perbaikan untuk wilayahnya. Di belakangnya, saudara-saudara mereka, Binui anak Henadad, penguasa setengah wilayah Kehila, mengadakan perbaikan. Dan di sampingnya, Ezer anak Yesua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang kedua, di depan pendakian ke gudang senjata, di sudut. Di belakangnya, Baruh anak Zabai, dengan cermat memperbaiki bagian yang lain dari sudut itu sampai pintu rumah imam besar Eliasib. Di belakangnya, Meremot anak Uria anak Hakos, memperbaiki bagian yang lain, dari pintu rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di belakangnya, para imam, orang-orang sekitar itu, mengadakan perbaikan. Di samping mereka, Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di seberang rumah mereka. Di belakang mereka, Azaria anak Maaseya anak Ananya, mengadakan perbaikan dekat rumahnya. Di belakangnya, Binui anak Henadad, memperbaiki bagian yang lain, dari rumah Azaria sampai sudut bahkan sampai menara. Palal anak Uzai mengadakan perbaikan di seberang sudut dan menara yang menonjol, dari istana raja yang tinggi yang berada dekat pelataran penjara. Di belakangnya, Pedaya anak Paros, mengadakan perbaikan. Dan para pelayan Bait Elohim tinggal di Ofel di seberang gerbang air, di sebelah timur, dan di depan menara yang menonjol itu. Di belakang mereka, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang lain,
berhadapan dengan menara besar yang menonjol itu sampai ke tembok Ovel. Para imam mengadakan perbaikan mulai dari atas gerbang kuda, masing-masing di depan rumahnya. Di belakang mereka, Zadok anak Immer, mengadakan perbaikan di seberang rumahnya. Di belakangnya, Semaya anak Sekanya, penjaga gerbang sebelah timur, mengadakan perbaikan. Di belakangnya, Hananya anak Selemya dan Hanun yang keenam dari Zalaf, memperbaiki bagian yang lain. Di belakangnya, Mesulam anak Berekya, mengadakan perbaikan di seberang kamarnya. Di belakangnya, Malkia, anak tukang emas, memperbaiki tempat para pelayan Bait Elohim dan tempat para pedagang, di hadapan gerbang. Pemeriksaan dan sampai pada sudut kamar atas. Dan antara sudut kamar atas dan gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Nehemia pasal 4 ayat 1-23. Dan terjadilah, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami membangun tembok, kemarahan membakarnya dan dia sangat marah lalu mengolok-olok orang Yahudi. Dan dia berbicara di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, dan berkata, orang-orang Yahudi yang lemah ini sedang melakukan apa? Apakah mereka akan membentengi dirinya? Apakah mereka hendak berkurban? Apakah mereka akan menyelesaikannya dalam sehari? Apakah mereka akan membangkitkan kembali batu-batu dari tumpukan puing yang sudah terbakar? Dan Tobia, orang Amon itu berada di sampingnya, dia berkata, walaupun mereka membangunnya, jika seekor rubah menerobos, maka dia akan merobohkan tembok batu mereka. Ya Elohim kami, dengarkanlah, karena kami telah dihina. Balikkanlah kutukan mereka ke atas kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi mangsa di tanah tawanan. Dan janganlah tutupi kesalahan mereka, dan janganlah biarkan dosa mereka terhapus dari hadapanmu. Sebab, mereka telah membangkitkan amarahmu di hadapan para pembangun ini. Jadi kami terus membangun tembok itu, dan seluruh tembok tersambung semuanya sampai setengah tingginya, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Dan terjadilah, ketika Sanbalat dan Tobias serta orang-orang Arab, orang-orang Amon, dan orang-orang Asdod mendengar bahwa perbaikan tembok Yerusalem telah maju dan bahwa lubang-lubang tembok sedang ditutup, hal itu membuat mereka sangat marah. Dan mereka semua bersekongkol bersama untuk datang dan berperang melawan Yerusalem dan mengadakan perusakan terhadapnya. Tetapi kami memanjatkan doa kami kepada Elohim kami, dan mengadakan penjagaan terhadapnya siang dan malam oleh karena mereka. Dan orang Yehuda berkata, kekuatan para pengangkat beban melemah dan masih ada sangat banyak puing, sehingga kami tidak sanggup membangun tembok ini. Dan, musuh-musuh kami telah berkata, mereka tidak akan mengetahui atau melihat sampai kita datang di tengah-tengah mereka dan membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Dan terjadilah, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka telah masuk, maka mereka berkata kepada kami 10 kali, mereka menentang kita dari segala tempat yang kamu akan pulang kembali. Maka aku menempatkan orang di bagian yang paling rendah tempat itu, di belakang tembok, di tempat yang lebih tinggi. Bahkan aku menempatkan umat menurut kaum keluarganya dengan pedang mereka, tombak mereka, dan panah mereka. Dan aku melihat lalu aku bangkit dan berkata kepada para pemuka, para penguasa, dan kepada umat selebihnya, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah Tuhan, Dia yang maha besar dan ditakuti, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, anak-anak lelakimu, anak-anak perempuanmu, istrimu dan rumahmu. Dan terjadilah,
Ketika musuh kami mendengar bahwa hal itu telah diketahui oleh kami dan Elohim telah menggagalkan rencana mereka, kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Dan terjadilah, sejak saat itu setengah dari hamba-hambaku bekerja dalam pekerjaan dan setengah yang lain memegang tombak, perisai, dan panah dan mengenakan baju zirah. Dan para penguasa berada di belakang segenap kaum Yehuda. Orang-orang yang membangun di tembok, dan orang-orang yang mengangkut beban, memikul dengan satu tangan dan tangan yang lain memegang senjata. Dan para pembangun masing-masing dengan pedang yang disandang pada pinggangnya, juga sambil membangun. Dan dia yang meniup sangkakala berada di sampingku. Dan aku berkata kepada para pemuka, para penguasa, dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita dipisahkan oleh tembok, jauh satu dengan yang lainnya. Di manapun tempat kamu mendengar bunyi sangkakala, berkumpullah ke sana kepada kami, Elohim kita akan berperang bagi kita. Maka kami melakukan pekerjaan itu. Dan setengah dari mereka memegang tombak dari terbitnya fajar sampai bintang-bintang tampak. Demikian pula, pada waktu yang bersamaan aku berkata kepada umat itu, biarlah setiap orang dengan hambanya tinggal di Yerusalem, sehingga pada malam hari mereka dapat menjadi penjaga bagi kami dan bekerja pada siang hari. Maka aku sendiri, saudara-saudaraku, hamba-hambaku juga para pengawal yang mengikut aku, tidak satu pun dari kami menanggalkan pakaian kami, masing-masing dengan bejana airnya. Nehemia pasal 5 ayat 1-19. Dan ada jeritan yang keras dari umat dan istri-istri mereka terhadap saudara-saudara mereka orang Yahudi. Dan ada yang berkata, kami, anak-anak lelaki kami dan anak-anak perempuan kami ada banyak, maka biarlah kami mengambil gandum dan biarlah kami makan dan hidup. Dan ada yang berkata, kami menggadaikan ladang, kebun anggur dan rumah kami untuk mendapat gandum karena kelaparan. Dan ada yang berkata, kami harus meminjam uang untuk pajak raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang daging kami seperti daging saudara kami, anak-anak kami seperti anak-anak mereka. Namun lihatlah, kami memaksa anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak dan ada dari anak perempuan kami yang telah dijadikan budak dan tidak ada pertolongan untuk hal ini, karena ladang dan kebun anggur kami sudah dimiliki orang lain. Maka aku sangat marah ketika aku mendengar jeritan mereka dan perkataan ini. Dan setelah aku sendiri mempertimbangkan, aku menentang para pemuka dan para penguasa, dan berkata kepada mereka, kamu masing-masing telah meminjamkan dengan menerima bunga dari saudaranya. Maka aku mengadakan sidang yang besar melawan mereka. Dan aku berkata kepada mereka, kami, sesuai dengan kecukupan yang ada pada kami, sudah membeli kembali saudara-saudara kami orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa. Dan apakah kamu juga akan menjual saudara-saudaramu lalu mereka dijual kepada kami? Mereka berdiam diri dan tidak menemukan suatu kata pun. Dan aku berkata, kamu melakukan hal yang tidak baik. Bukankah kamu harus berjalan dalam takut akan Elohim kita karena cercaan bangsa-bangsa musuh kita? Dan aku, juga saudara-saudaraku serta hamba-hambaku telah meminjamkan mereka uang dan gandum. Aku mohon kepadamu, marilah kita meninggalkan praktik riba ini. Aku mohon, kembalikanlah kepada mereka hari ini juga, ladang mereka, kebun anggur mereka, kebun zaitun mereka dan rumah mereka, juga 1/100 dari uang dan gandum, anggur baru dan minyak yang kamu peras dari mereka. Dan mereka berkata, kami akan mengembalikannya dan daripadanya kami tidak akan meminta apa-apa.
Demikianlah akan kami lakukan seperti yang engkau katakan. Dan aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah untuk melakukannya sesuai dengan perkataan ini. Juga aku mengebaskan pakaian depanku dan berkata, demikianlah kiranya Elohim mengebaskan setiap orang yang tidak melakukan perkataan ini dari rumahnya dan pekerjaannya. Dan kiranya dia dikebaskan habis dan sia-sia. Dan seluruh jemaat berkata, Amin, dan memuji-muji Yahweh. Dan umat berbuat sesuai dengan perkataan ini. Selain itu, sejak hari waktu aku ditunjuk untuk menjadi gubernur di tanah Yehuda, dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 zaman Raja Artasasta 12 tahun aku dan saudara-saudaraku tidak pernah makan makanan yang menjadi hak gubernur. Namun para gubernur yang terdahulu, sebelum aku, memberatkan beban rakyat dan mengambil dari mereka makanan dan anggur di samping 40 sikal perak. Terlebih lagi, hamba-hamba mereka menguasai rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut di hadapan Elohim. Dan juga dalam pekerjaan tembok itu aku membuatnya kokoh, bahkan kami tidak membeli ladang, dan semua hambaku dikumpulkan di sana pada pekerjaan itu. Dan pada mejaku ada 150 orang Yehuda dan para penguasa dan mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Dan yang disediakan untuk satu hari, seekor lembu jantan, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan unggas-unggas disiapkan untukku, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Dan dengan semuanya itu aku tidak menuntut makanan gubernur karena menjadi beban berat atas rakyat ini. Ingatlah kepadaku, ya Elohimku, untuk semua kebaikan yang telah aku lakukan pada umat ini. Nehemia pasal 6 ayat 1-19. Dan terjadilah, ketika didengar oleh Sanbalat dan Tobia dan oleh Gesem orang Arab itu, dan musuh-musuh kami yang lain bahwa aku telah membangun tembok dan tidak ketinggalan satu celah pun padanya, kendati sampai waktu itu aku belum memasang pintu-pintu pada gerbangnya. Maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku untuk mengatakan, datanglah dan biarlah kita berkumpul di Kepirim di lembah Ono. Tetapi mereka merancang untuk melakukan kejahatan kepadaku. Dan aku mengirim utusan kepada mereka dengan mengatakan, aku melakukan suatu pekerjaan yang besar, dan aku tidak bisa datang. Mengapa pekerjaan ini harus berhenti karena aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu? Dan mereka mengirimkan kepadaku perkataan seperti ini 4 kali, dan aku membalas kepadanya dengan perkataan yang sama. Kemudian Sanbalat mengutus hambanya kepadaku dengan perkataan seperti itu kelima kalinya, dan ada sebuah surat yang terbuka di tangannya. Yang di dalamnya tertulis, telah terdengar di antara bangsa-bangsa, juga Gasmu mengatakannya, bahwa engkau dan orang-orang Yehuda berencana untuk memberontak, oleh sebab itu engkau membangun tembok. Dan menurut berita itu, engkau akan menjadi raja atas mereka. Dan juga engkau telah menetapkan nabi-nabi untuk memberitakan tentang engkau di Yerusalem, dengan mengatakan, ada seorang raja di Yehuda. Dan sekarang, hal itu akan dilaporkan kepada raja sesuai dengan berita itu. Maka sekarang datanglah dan marilah kita berunding bersama-sama. Tetapi aku mengirim orang kepadanya untuk mengatakan, tidaklah terjadi seperti berita yang engkau perkatakan, karena dari hatimu sendiri engkau merancangkannya. Sebab mereka semua menakut-nakuti kami dengan mengatakan, tangan-tangan mereka akan melemah untuk pekerjaan itu dan tidak akan terselesaikan. Maka sekarang, kuatkanlah tanganku. Dan aku memasuki rumah Semaya anak Delaya anak Mehetabil, karena dia ditahan, dan dia berkata, biarlah kita bertemu di bait Elohim, di dalam bait suci,
dan biarlah kita mengunci pintu-pintu bait suci karena mereka akan datang untuk membunuh engkau. Bahkan malam ini mereka akan datang untuk membunuh engkau. Tetapi aku berkata, apakah orang seperti aku ini akan melarikan diri? Lalu, orang seperti apa aku, yang dapat masuk ke dalam bait suci dan tetap hidup? Aku tidak akan masuk. Maka aku sadar, dan nyatalah, Elohim tidak menyuruh dia saat dia mengucapkan nubuat itu atasku, tetapi Tobia dan Sanbalat telah mengupahnya. Jadi dia diupah agar aku merasa takut dan aku melakukan demikian supaya aku berdosa, dan bagi mereka hal itu akan menjadi nama buruk, supaya mereka dapat mencela aku. Ingatlah, ya Elohimku, terhadap Tobia dan terhadap Sanbalat sesuai dengan perbuatannya ini. Dan juga terhadap Noaja, nabi itu dan nabi-nabi lain yang ingin membuat aku takut. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Dan terjadilah, ketika semua musuh kami mendengar dan semua bangsa di sekeliling kami melihat, maka di mata mereka sendiri mereka sangat jatuh, sehingga mereka mengetahui bahwa pekerjaan ini diselesaikan oleh Elohim kita. Dan pada waktu itu para pemuka Yehuda mengirim banyak surat mereka kepada Tobia, dan yang dari Tobia datang kepada mereka. Sebab banyak orang di Yehuda terikat sumpah dengannya karena dia adalah menantu sekanya anak Arah, dan Yohanan anaknya, mengambil anak perempuan dari Mesulam anak Berekya. Juga mereka mengatakan perbuatan baiknya di depanku dan mereka melaporkan perkataanku kepadanya. Tobia telah mengirim surat-surat untuk menakut-nakuti aku. Nehemia pasal 7 ayat 1-73. Dan jadilah, ketika tembok itu selesai dibangun maka aku memasang pintu-pintunya, dan aku menunjuk penjaga-penjaga pintu gerbang dan para penyanyi dan orang-orang Lewi. Dan aku memerintahkan Hanani saudaraku, dan Hananya panglima istana atas Yerusalem, karena dia adalah seorang yang setia dan takut akan Elohim lebih daripada kebanyakan orang. Aku berkata kepada mereka, biarlah pintu-pintu gerbang Yerusalem tidak dibuka sampai sudah terik matahari. Dan sementara mereka masih bertugas, biarlah mereka menutup pintu-pintunya dan palangilah. Dan tempatkanlah para penjaga yang tinggal di Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaannya dan masing-masing di depan rumahnya. Dan kota itu luas dan besar namun penduduk di dalamnya sedikit dan tidak ada rumah-rumah yang dibangun. Dan Elohimku menaruh di dalam hatiku untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa, dan umat untuk didaftar. Dan aku menemukan kitab silsilah orang-orang yang pulang lebih dahulu. Dan aku menemukan yang tertulis di dalamnya. Inilah anak-anak daerah yang pulang dari pembuangan, para tawanan yang telah Nebukadnezar, Raja Babylon bawa ke pembuangan dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Yang datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Ramya, Nahamani, Mordehai, Bilsan, Misperet, Bikwai, Nehum, dan Baana, jumlah orang-orang dari bangsa Israel. Keturunan Paros, 2172 orang. Keturunan Sefatia, 372 orang. Keturunan Arah, 652 orang. Keturunan Pahat Moab, yakni keturunan Yesua anak Yoab, 2.818 orang. Keturunan Elam, 1.254 orang. Keturunan Zatu, 845 orang. Keturunan Zakai, 760 orang. Keturunan Binui, 648 orang. Keturunan Bebai, 628 orang. Keturunan Azgad,
2.322 orang. Keturunan Adonikam, 667 orang. Keturunan Bikwai, 2.067 orang. Keturunan Adin, 655 orang. Keturunan Ater, yakni keturunan Hizkia, 98 orang. Keturunan Hasum, 328 orang. Keturunan Besai, 324 orang. Keturunan Harif, 112 orang. Keturunan Gibeon, 95 orang. Orang-orang Betlehem dan Netofa, 188 orang. Orang-orang Anatot, 128 orang. Orang-orang Bet Asmawet, 42 orang. Orang-orang Kiryat Yearim, Kefira dan Birot, 743 orang. Orang-orang Rama dan Gaba, 621 orang. Orang-orang Mihmas, 122 orang. Orang-orang Bitel dan Ai, 123 orang. Orang-orang dari Nebo yang lain, 52 orang. Keturunan Elam yang lain, 1.254 orang. Keturunan Harim, 320 orang. Orang-orang Yeriho, 345 orang. Keturunan Lot, Hadid dan Ono, 721 orang. Keturunan Senaa, 3.930 orang. Inilah para imam, keturunan Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua, 973 orang. Keturunan Imer, 1.052 orang. Keturunan Pashur, 1.247 orang. Keturunan Harim, 1.017 orang. Inilah orang-orang Lewi, keturunan Yesua, yakni keturunan Kadmil dan keturunan Hodewa, 74 orang. Inilah para penyanyi, keturunan Asaf, 148 orang. Inilah para penjaga pintu gerbang, keturunan Salum, keturunan Ater, keturunan Talmon, keturunan Akub, keturunan Hatita, keturunan Sobai, 138 orang. Inilah para hamba bait suci, keturunan Ziha, keturunan Hasufa, keturunan Tabaot. Keturunan Kros, keturunan Sia, keturunan Padon. Keturunan Lebana, keturunan Hagaba, keturunan Salmai. Keturunan Hanan, keturunan Gidel, keturunan Gahar. Keturunan Reaya, keturunan Rezin, keturunan Nekoda. Keturunan Gasam, keturunan Usa, keturunan Paseah. Keturunan Besai, keturunan Menim, keturunan Nefusim. Keturunan Bakbuk, keturunan Hakufa, keturunan Harhur. Keturunan Baslit, keturunan Mehida, keturunan Harsa. Keturunan Barkos, keturunan Sisra, keturunan Temah. Keturunan Neziah, keturunan Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo, keturunan Sotai, keturunan Soferet, keturunan Perida. Keturunan Yala, keturunan Darkon, keturunan Gidel. Keturunan Sefatia, keturunan Hatil, keturunan Pokheret Hazebaim, keturunan Amon. Seluruh hamba di bait suci dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah mereka yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon dan Imer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan kaum dan asal-usul mereka, apakah mereka dari Israel. Keturunan Delaya, keturunan Tobia, keturunan Nekoda, 642 orang. Dan dari antara para imam, keturunan Habaya, keturunan Hakos, keturunan Barzilai, yang mengambil anak perempuan Barzilai orang Gilead sebagai istri, dan dipanggil menurut nama mereka. Mereka ini mencari catatan mereka yang didaftarkan, tetapi hal itu tidak ditemukan,
maka mereka dinyatakan tidak tahir dari keimaman. Dan sang gubernur berkata kepada mereka bahwa mereka tidak boleh makan dari hal-hal yang maha kudus sampai ada seorang imam berdiri dengan Urim dan Tumim. Seluruh jemaat itu bersama-sama ada 42.360 orang. Di samping itu ada budak mereka dan wanita pelayan mereka sebanyak 7.337 orang, dan di antara mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan. Kuda mereka ada 736 ekor, bagal 245 ekor. Unta, 435 ekor, dan keledai, 6.720 ekor. Dan dari pucuk para kepala leluhur telah memberi bagi pekerjaan itu. Gubernur pun memberi untuk perbendaharaan, 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 pakaian imam. Dan dari para kepala leluhur telah memberi untuk perbendaharaan pekerjaan itu, 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang selebihnya dari bangsa itu memberi 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak dan 67 pakaian imam. Dan para imam dan orang-orang Lewi, para penjaga gerbang dan para penyanyi, dan sebagian dari umat, para hamba di Bait Elohim dan semua orang Israel tinggal di kota-kota mereka. Dan ketika bulan ke-7 tiba, orang-orang Israel sudah menetap di kota-kota mereka. Nehemia pasal 8 ayat 1-18. Dan seluruh umat terhimpun seperti satu orang di lapangan, yang ada di depan gerbang air. Dan mereka berkata kepada Ezra, ahli kitab itu untuk membawa kitab Torah Musa yang telah Yahweh perintahkan kepada Israel. Dan Imam Ezra membawa kitab Torah itu ke hadapan jemaat, baik pria-pria maupun wanita-wanita, dan semua orang yang memahami ketika mendengarkan pada hari pertama bulan ke-7. Dan dari dalamnya dia membaca di depan lapangan yang ada di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan pria-pria dan wanita-wanita dan siapa saja yang mengerti. Dan telinga seluruh umat tertuju pada kitab Torah itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas menara kayu yang telah mereka buat untuk hal itu. Dan di sampingnya berdirilah Matitia, dan Sema dan Anaya dan Uria dan Hilkia dan Maaseya, di sebelah kanannya, dan di sebelah kirinya Pedaya dan Misael dan Malkia dan Hasum dan Hasbadana, Zaharia dan Mesulam. Dan Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena dia berada lebih atas daripada seluruh umat itu. Dan ketika dia membukanya seluruh umat berdiri. Dan Ezra memuji Yahweh, Elohim yang Maha Besar, dan seluruh umat menjawab, Amin, Amin, dengan mengangkat tangan mereka. Dan mereka bersujud dan menyembah kepada Yahweh dengan muka sampai ke tanah. Dan Yesua, dan Bani, dan Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabat, dan Hanan, Pelaya, dan orang Lewi, memberikan pengertian kepada umat tentang Torah itu, ketika orang-orang itu berdiri di tempatnya. Dan mereka membaca kitab itu, dalam Torah Elohim, yang dijelaskan dengan memberikan arti dan memberikan pengertian pada bacaan itu. Dan Nehemia, yang adalah gubernur, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar umat, berkata kepada semua orang itu, hari ini adalah kudus bagi Yahweh, Elohimu. Jangan kamu berduka cita dan janganlah menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengarkan perkataan Torah itu. Lalu berkatalah dia kepada mereka, pergilah, makanlah yang berlemak dan minumlah yang manis dan kirimkanlah sebagian kepada yang tidak menyediakan apapun bagi dirinya,
karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Dan jangan biarkan hatimu sedih karena sukacita Yahweh adalah perlindungan. Dan orang-orang Lewi menenangkan semua orang itu dengan berkata, diamlah, karena hari ini kudus. Jangan kamu bersusah hati. Dan semua orang itu pergi untuk makan dan untuk minum dan mengirimkan bagian-bagian sehingga membuat sukacita besar karena mereka mengerti akan firman yang diberitahukan kepada mereka. Dan pada hari yang kedua, para kepala leluhur seluruh umat, para imam, dan orang Lewi berkumpul kepada Ezra, ahli kitab itu, hendak memahami pula perkataan Torah itu. Dan mereka mendapati yang tertulis dalam Torah itu, yang Yahweh perintahkan dengan perantaraan Musa bahwa Bani Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya pada bulan yang ketujuh. Dan bahwa mereka harus mengumumkan dan menyampaikan seruan itu di seluruh kota mereka dan di Yerusalem dengan berkata, pergilah ke gunung, bawalah ranting pohon zaitun, ranting pohon minyak, ranting pohon murad, pelepah pohon korma, dan ranting dari pohon-pohon yang rimbun untuk membuat pondok-pondok sebagaimana yang tertulis. Dan umat itu pergi keluar dan mengambilnya, dan membuat pondok-pondok untuk dirinya masing-masing di atas atap rumahnya, dan di pekarangan mereka, dan di pelataran bait Elohim, di lapangan gerbang air dan di lapangan gerbang Efraim. Dan seluruh jemaat, yang kembali dari pembuangan, membuat pondok-pondok dan tinggal di dalam pondok-pondok itu. Sebab Bani Israel tidak pernah melakukan yang demikian, dari zaman Yosua anak Nun sampai hari itu. Maka terjadilah kesukaan yang sangat besar, dan dia membacakan kitab Torah Elohim hari demi hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. Dan mereka mengadakan perayaan itu selama 7 hari dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan yang khidmat sesuai peraturan. Nehemia pasal 9 ayat 1-38. Dan pada hari yang ke-24 bulan itu Bani Israel berkumpul dengan puasa dan kain kabung dan tanah di kepala mereka. Dan keturunan Israel memisahkan diri dari semua bani orang lain. Dan mereka berdiri dan mengaku dosa mereka dan kesalahan leluhur mereka. Dan mereka berdiri di tempat mereka, dan mereka membaca kitab Torah Yahweh, Elohim mereka, selama 1/4 hari, sedangkan 1/4 hari lagi mereka melakukan pengakuan dan sujud menyembah Yahweh, Elohim mereka. Dan berdirilah orang-orang Lewi di atas tangga, Yesua, Bani, Kadmil, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, Kenani, dan mereka berseru dengan suara nyaring kepada Yahweh, Elohim mereka. Dan orang-orang Lewi, Yesua dan Kadmil, Bani, Hasabneya, Serebia, Hodia, Sebanya, Petahia, berkata, bangkitlah, berkatilah Yahweh, Elohimu, dari selamanya sampai selamanya, dan biarlah mereka memberkati nama mulia-Mu, yang ditinggikan di atas segala berkat dan puji-pujian. Engkau sendirilah, ya Yahweh, hanya Engkau. Engkau yang telah menjadikan langit, langit segala langit dengan segala bala tentaranya, bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya, dan Engkau memelihara kehidupan mereka semua. Dan bala tentara langit sujud menyembah-Mu. Engkau sendirilah, ya Yahweh, Elohim yang telah memilih Abram dan membawa dia keluar dari Ur Kasdim dan menetapkan namanya Abraham. Dan Engkau mendapati bahwa hatinya setia kepadamu dan Engkau membuat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, dan orang Feris, dan orang Yebus, dan orang Girgasi, bahkan memberikan kepada keturunannya. Dan Engkau telah menepati kata-katamu karena Engkau benar.
Dan engkau melihat sengsara leluhur kami di Mesir dan mendengar seruan mereka di tepi Laut Suf. Dan engkau menetapkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat di depan Fir'aun, dan di depan semua hambanya dan di depan seluruh rakyat negerinya karena engkau mengetahui bahwa mereka bertindak angkuh atas mereka. Dan engkau telah membuat nama bagi dirimu sebagaimana adanya hari ini. Dan engkau membelah laut di hadapan mereka dan mereka lewat di tengah-tengah laut di tanah yang kering, dan engkau mencampakkan yang mengejar mereka ke dalam air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dan dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi mereka di jalan yang mereka lalui. Dan engkau telah turun ke atas gunung Sinai, dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberi mereka peraturan-peraturan yang adil dan hukum-hukum yang benar, ketetapan-ketetapan, dan perintah-perintah yang baik. Dan engkau menyatakan kepada mereka Sabat kudusmu, dan perintah-perintah, dan ketetapan-ketetapan, dan hukum-hukum. Engkau memerintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, hambamu. Dan engkau memberi roti dari langit kepada mereka dalam kelaparan mereka, dan mengeluarkan air dari batu cadas untuk mereka dalam kehausan mereka. Dan engkau berjanji kepada mereka bahwa mereka akan masuk dan memiliki negeri, yang engkau angkat sumpah untuk memberikannya kepada mereka. Namun mereka dan leluhur kami bertindak angkuh dan menegarkan tengkuk mereka dan tidak mendengar perintahmu. Dan mereka menolak untuk mendengar dan tidak mengingat perbuatan ajaibmu yang telah engkau lakukan di antara mereka, dan mereka menegarkan tengkuk mereka dan berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan dengan memberontak melawan engkau. Tetapi, engkaulah Elohim yang mengampuni, pemurah, dan berbelas kasihan, lambat untuk marah, dan berlimpah kasih setia, dan tidak meninggalkan mereka. Bahkan, ketika mereka telah membuat anak lembu tuangan bagi diri mereka dan berkata, inilah Elohimu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Dan mereka melakukan penghujatan yang besar. Tetapi engkau, di dalam belas kasihanmu yang besar tidak meninggalkan mereka di padang gurun. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka di dalam perjalanan mereka, dan tiang api pada malam hari untuk memberikan cahaya kepada mereka dan jalan yang mereka tempuh. Dan engkau memberikan rohmu yang baik untuk mengajar mereka, dan engkau tidak menahan manamu dari mulut mereka, dan memberikan air kepada mereka dalam kehausan mereka. Dan 40 tahun lamanya engkau menopang mereka di padang gurun. Mereka tidak kekurangan apapun, pakaian mereka tidak menjadi lapuk, dan kaki mereka tidak menjadi bengkak. Dan engkau memberikan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa serta membagi-baginya sesuai perbatasannya. Dan mereka memiliki tanah Sihon, yaitu tanah Raja Hesbon, juga tanah Og, Raja Bashan. Dan engkau menjadikan keturunan mereka banyak seperti bintang-bintang di langit dan membawa mereka ke tanah yang telah engkau janjikan kepada leluhur mereka untuk memasukinya dan memilikinya. Dan anak-anak itu memasuki dan memiliki tanah itu dan engkau menundukkan penduduk tanah itu di hadapan mereka, yakni orang-orang Kanaan. Dan engkau menyerahkan mereka, dan raja-raja mereka dan rakyat negeri itu ke dalam tangan mereka, untuk memperlakukan mereka seperti yang mereka inginkan. Mereka merebut kota-kota berkubu, dan tanah yang subur, dan menjadikannya milik, rumah-rumah yang penuh dengan segala macam barang, sumur-sumur, kebun-kebun anggur, dan kebun-kebun zaitun, dan pohon buah-buahan yang sangat banyak. Dan mereka makan dan mereka dikenyangkan, dan mereka menjadi gemuk dan bermewah-mewah dalam kebaikan-Mu yang besar. Namun mereka tidak taat dan memberontak melawan Engkau,
serta melemparkan Torahmu ke belakang punggungnya dan membunuh para nabi-Mu yang memperingatkan mereka untuk membawa mereka kembali kepadamu. Dan mereka melakukan penghujatan yang besar. Maka Engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh mereka dan mereka menindasnya. Dan pada waktu kesesakan mereka, mereka berseru kepadamu, dan Engkau mendengarkan dari surga dan sesuai dengan belas kasihan-Mu yang besar, Engkau memberikan pembebas yang menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka. Namun setelah memiliki ketenteraman, mereka kembali berbuat jahat di hadapan-Mu. Dan Engkau meninggalkan mereka di tangan orang yang membenci mereka dan mereka menguasainya. Lalu mereka kembali memanggil Engkau, dan Engkau mendengarkan mereka dari surga, dan berkali-kali Engkau menyelamatkan mereka sesuai dengan belas kasihan-Mu. Dan Engkau menguji mereka untuk membawa mereka kembali pada Torah-Mu. Namun mereka bertindak angkuh dan tidak mendengarkan perintah-perintah-Mu, dan terhadap keputusan-keputusan-Mu mereka telah berdosa di dalamnya, yang jika manusia melakukannya maka dia hidup karenanya. Tetapi mereka memasang bahu yang memberontak dan menegarkan tengkuk mereka dan tidak mau mendengarkan. Namun bertahun-tahun Engkau bersabar terhadap mereka, dan mengingatkan mereka dengan Roh-Mu, dengan perantaraan para nabi-Mu, tetapi mereka tidak mendengarkan, maka Engkau menyerahkan mereka dalam tangan bangsa-bangsa negeri-negeri itu. Dan dalam belas kasihan-Mu yang berlimpah, Engkau tidak membuat mereka musnah dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Elohim yang penuh anugerah dan belas kasihan. Dan sekarang, ya Elohim kami, Elohim yang maha besar, kuat dan ditakuti, yang memelihara perjanjian dan kasih setia, janganlah menganggap kecil di hadapan-Mu segala kesusahan yang datang kepada kami, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, dan kepada imam-imam kami, dan kepada nabi-nabi kami, dan kepada leluhur kami, dan kepada seluruh umat-Mu, dari hari raja-raja Asyur sampai hari ini. Namun, Engkau yang adil dalam segala hal yang datang atas kami karena Engkau sudah melakukan kebenaran, dan kami telah menjadi jahat. Dan raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan leluhur kami tidak melakukan hukum-Mu, dan tidak memberikan perhatian atas perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang telah Engkau berikan kepada mereka. Dan mereka, di dalam kerajaan mereka dan di dalam kebaikan-Mu yang melimpah, yang telah Engkau berikan kepada mereka dan tanah luas dan subur yang telah Engkau berikan di depan mereka, mereka tidak melayani Engkau dan tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak, dan di tanah yang telah Engkau berikan kepada leluhur kami supaya makan buahnya dan segala kekayaannya, lihatlah, kami adalah budak di dalamnya. Dan yang hasilnya bertambah banyak bagi raja yang telah Engkau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami, yang memerintah atas tubuh-tubuh kami dan ternak kami sekehendak mereka, dan kami ada dalam kesusahan besar. Dan karena semuanya ini, kami mengadakan perjanjian iman dan menuliskannya, dan di atas meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi dan para imam kami. Nehemia pasal 10 ayat 1-39. Dan mereka yang dimeteraikan di atasnya adalah Gubernur Nehemia anak Hahalia dan Zedekia, Seraya, Azaria, Yeremia, Pashur, Amaria, Malkia, Hatus, Sebanya, Maluh, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Gineton, Baruch, Mesulam, Abia, Miyamin, Mazia, Bilgai dan Semaya. Itulah para imam. Dan dari orang-orang Lewi, Yesua anak Azanya, Binui, seorang dari anak-anak Henadad, Kadmil. Dan saudara-saudara mereka, Sebanya,
Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan. Mika, Rehob, Hasabia, Zakur, Serebia, Sebanya. Hodia, Bani dan Beninu. Para pemimpin-pemimpin bangsa, Paros, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani. Buni, Azgat, Bebai. Adonia, Bikwai, Adin. Ater, Hiskia, Azur. Hodia, Hasum, Bezai. Harif, Anatot, Nebai. Makpias, Mesulam, Hezir. Mesezabil, Zadok, Yadua. Pelatia, Hanan, Anaya. Hosea, Hananya, Hasub. Halohesh, Pilha, Sobek. Rehum, Hasabna, Maaseya. Ahia, Hanan, Anan. Maluh, Harim dan Baana. Dan selebihnya dari umat itu, para imam, orang-orang Lewi, para penjaga pintu gerbang, para pemuji, para hamba bait suci dan setiap orang yang dipisahkan dari bangsa-bangsa negeri-negeri itu bagi Torah Elohim, istri-istri mereka, anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka, setiap orang yang mengerti dan memahami. Yang Seya sekata dengan saudara-saudara mereka yang terhormat itu, dan yang masuk ke dalam sumpah dan ke dalam laknat, untuk berjalan di dalam Torah Elohim yang telah diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Elohim, dan untuk memelihara serta melakukan segala perintah Yahweh, Tuhan kami, dan segala peraturannya dan ketetapannya. Dan karena itu kami tidak akan memberikan anak-anak perempuan kami kepada rakyat negeri ini, dan kami tidak mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Dan jika rakyat negeri itu membawa barang-barang dagangan atau berbagai biji-bijian pada hari Sabat untuk menjualnya, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari kudus. Dan kami akan membiarkan hasil tanah pada tahun yang ketujuh, juga hasil bunga pinjaman di setiap tangan. Dan kami menetapkan atas diri kami sendiri perintah-perintah untuk mewajibkan kami memberi 1/3 sikal setiap tahun bagi pelayanan di bait Elohim kami. Untuk roti pertunjukan dan persembahan sajian yang terus-menerus, dan untuk persembahan bakaran yang terus-menerus, Sabat, bulan baru dan waktu-waktu yang sudah ditetapkan, dan untuk hal-hal kudus dan untuk persembahan penghapus dosa, dan untuk menebus Israel dan segala pekerjaan bait Elohim kami. Dan kami membuang undi di antara para imam, dan orang-orang Lewi dan umat atas kurban kayu untuk membawanya ke bait Elohim kami, menurut kaum keluarga kami pada waktu yang ditentukan, dari tahun ke tahun, untuk membakarnya di atas mezbah Yahweh, Elohim kami, seperti yang ditulis dalam Torah. Dan untuk membawa hasil pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon tahun ke tahun ke bait Yahweh. Dan membawa anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami seperti tertulis dalam Torah, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami ke bait Elohim, kepada para imam, pelayan dalam bait Elohim kami. Dan kami juga akan membawa tepung adonan kami yang mula-mula, persembahan hunjukan kami, dan buah segala pohon, anggur baru, dan minyak, kepada para imam di bilik-bilik bait Elohim kami, dan persepuluhan dari tanah kami kepada orang-orang Lewi, dan mereka orang-orang Lewi yang menerima persepuluhan di semua kota pelayanan kami. Dan seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi dalam menerima persepuluhan. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa 1/10 dari persepuluhan itu ke bait Elohim kami, ke bilik-bilik ke tempat penyimpanan barang-barang berharga. Sebab Bani Israel dan keturunan Lewi akan membawa masuk persembahan hunjukan biji-bijian, anggur baru, dan minyak, ke dalam bilik-bilik, dan ada perkakas tempat kudus,
dan para imam yang melayani, para penjaga gerbang, dan para pemuji. Dan kami tidak akan mengabaikan bait Elohim kami. Nehemia pasal 11 ayat 1-36. Dan para pemimpin umat itu menetap di Yerusalem, selebihnya dari umat itu membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota kudus itu, sedangkan yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota lain. Orang-orang memberi berkat kepada semua orang yang rela untuk tinggal di Yerusalem. Dan inilah kepala provinsi yang tinggal di Yerusalem, tetapi di kota-kota Yehuda setiap orang tinggal di tanah miliknya dan di kotanya sendiri, yakni orang-orang Israel, para imam dan orang-orang Lewi, dan para hamba bait suci, dan keturunan hamba-hamba Salomo. Dan di Yerusalem tinggal keturunan Yehuda dan keturunan Benyamin. Dari anak-anak Yehuda, Ataya, anak Uzia, anak Zakharia, anak Amaria, anak Sefaka, anak Mahalalil anak Peres. Dan Maaseya, anak Baruch, anak Kolose, anak Hasaya, anak Adaya, anak Yoyarib, anak Zakharia, anak Sela. Semua keturunan Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah 468 orang yang gagah perkasa. Dan inilah keturunan Benyamin, Salu, anak Mesulam, anak Yu, anak Pedaya, anak Kolaya, anak Maaseya, anak Itil, anak Yesaya. Dan sesudah dia, Gabai, Salai, 928 orang. Dan Yul anak Zihri, adalah pengawas mereka sedang Yehuda anak Hasenua, adalah orang kedua atas kota itu. Dari para imam, Yedaya anak Yoyarib, Yahin, Seraya, anak Hilkia, anak Mesulam, anak Zadok, anak Merayot, anak Ahitub, pemimpin bait Elohim. Dan saudara-saudara mereka yang melakukan pekerjaan di bait itu, 822 orang. Dan Adaya, anak Yeroham, anak Pelalya, anak Amzi, anak Zakharia, anak Pashur, anak Malkia. Dan saudara-saudaranya, para kepala kaum keluarga, 242 orang. Dan Amasai, anak Asaril, anak Ahsai, anak Mesilemot, anak Imer. Dan saudara-saudara mereka, para pahlawan yang gagah perkasa 128 orang dengan pengawas mereka, Zabdil, anak salah satu orang besar. Dari orang-orang Lewi, Semaya, anak Hasub, anak Azrikam, anak Hasabia, anak Buni. Dan Sabetai dan Yosabat, kepala orang-orang Lewi mengawasi pekerjaan di luar bait Elohim. Lalu, Matanya, anak Mika, anak Zabdi, anak Asaf, pemimpin permulaan pujian yang menuju pada doa, dan Bakbukya, yang kedua dari saudara-saudaranya dan Abda, anak Samua, anak Galal, anak Yedutun. Semua orang Lewi di kota kudus ada 284 orang. Para penjaga pintu gerbang, Akub dan Talmon dengan saudara-saudaranya yang mengadakan penjagaan di pintu-pintu gerbang ada 172 orang. Dan selebihnya dari orang Israel, para imam, orang-orang Lewi berada di semua kota Yehuda, masing-masing di tanah warisannya. Namun para hamba di bait Elohim tinggal di Ofel dan Siha. Gispa adalah pemimpin para hamba bait Elohim itu. Dan pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem adalah Uzi anak Bani, anak Hasabia, anak Matanya anak Mika, dari keturunan Asaf, para pemuji untuk pelayanan di bait Elohim. Sebab ada perintah raja mengenai mereka dan dukungan untuk para pemuji merupakan tugas sehari-hari. Dan Petahya, anak Mesezabil, dari keturunan Zerah, anak Yehuda,
sebagai tangan kanan raja untuk segala urusan mengenai penduduk itu. Dan bagi desa-desa dengan ladangnya, sebagian dari keturunan Yehuda tinggal di Kiryat Arba dan desa-desanya, di Dibon dan desa-desanya dan di Yekabzil dan desa-desanya. Di Yesua, di Molada dan Bet Pelet, di Hazar Sual, di Berseba dan desa-desanya, di Ziklak, di Mekona dan desa-desanya, di En-Rimon, Zora, Yarmut, Zanoah, Adulam dan desa-desanya, di Lahis dan ladang-ladangnya, dan di Aseka dan desa-desanya. Demikianlah mereka tinggal dari Berseba sampai Lembah Hinom. Dan keturunan Benyamin tinggal mulai dari Geba, di Mihmas, di Aya, di Bitel, dan desa-desanya. Di Anatot, Nob dan Ananya, di Hazor, Rama dan Gitaim, di Hadid, Zeboim dan Nebalat, di Lot dan di Ono, lembah pengrajin. Dan dari orang Lewi bagian dari Yehuda bergabung dengan orang Benyamin. Nehemia pasal 12 ayat 1-47. Dan inilah para imam dan orang-orang Lewi yang berangkat pulang bersama-sama Zerubabel anak Siltil, dan Yesua, Seraya, Yeremia, Esra, Amaria, Maluh, Hatus, Sekanya, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoy, Abia, Miyamin, Maja, Bilga, Semaya, Yoyarib, Yedaya, Salu, Amok, Hilkia dan Yedaya. Itulah kepala-kepala para imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yesua. Dari orang-orang Lewi, Yesua, Binui, Kadmil, Serebia, Yehuda dan Matanya. Matanya adalah pemimpin nyanyian syukur, ia dan saudara-saudaranya. Sementara Bakbukia dan Uni dan saudara-saudaranya di hadapan mereka menurut fungsinya. Yesua memperanakkan Yoyakim, dan Yoyakim memperanakkan Eliasib, dan Eliasib memperanakkan Yoyada. Dan Yoyada memperanakkan Yonatan, dan Yonatan memperanakkan Yadua. Dan pada zaman Yoyakim menjadi imam, para kepala leluhur, dari Seraya ialah Meraya, dari Yeremia ialah Hananya. Dari Esra ialah Mesulam, dari Amaria ialah Yohanan. Dari Melihu ialah Yonatan, dari Sebanya ialah Yusuf. Dari Harim ialah Atna, dari Merayot ialah Helkai. Dari Ido ialah Zakharia, dari Gineton ialah Mesulam. Dari Abia ialah Sihri, dari Miyamin, dari Moaja ialah Piltai. Dari Bilga ialah Samua, dari Semaya ialah Yonatan. Dari Yoyarib ialah Matnai, dari Yedaya ialah Uzi. Dari Salai ialah Kalai, dari Amok ialah Heber. Dari Hilkia ialah Hasabia, dari Yedaya ialah Netanil. Orang-orang Lewi pada masa Eliasib, Yoyada dan Yohanan serta Yadua adalah yang tercatat sebagai para kepala leluhur dan imam-imam dalam kerajaan Darius, orang Persia itu. Keturunan Lewi yaitu para kepala leluhur yang tercatat dalam kitab Tawarikh bahkan sampai masa Yohanan anak Eliasib. Dan para kepala orang Lewi, Hasabia, Serebia, dan Yesua anak Kadmil, dan saudara-saudara mereka di hadapan mereka untuk memuji, untuk memimpin pujian oleh perintah Daud, Abdi Elohim itu, ibadah demi ibadah. Matanya, Bakbukia, Obaja, Mesulam, Talmon, dan Akub adalah penjaga-penjaga gerbang yang mengawasi gudang-gudang pintu gerbang. Inilah mereka pada zaman Yoyakim anak Yesua anak Yosadak, dan pada zaman Gubernur Nehemia dan Imam Esra, ahli kitab. Dan pada penahbisan tembok Yerusalem, mereka mencari orang Lewi dari segala tempat mereka, untuk membawa mereka ke Yerusalem guna merayakan penahbisan dan sukacita serta dengan ucapan syukur dan dengan nyanyian simbal, kecapi dan dengan harpa.
Dan berkumpullah keturunan pemuji dari daerah sekitar Yerusalem dan dari desa-desa orang Netofa, dan dari Bet Gilgal, dan dari ladang Geba dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah membangun desa-desa untuk mereka di sekitar Yerusalem. Dan para imam dan orang Lewi menahirkan dirinya, dan menahirkan umat dan gerbang-gerbang serta tembok. Dan aku membawa naik para pemimpin Yehuda ke atas tembok, dan aku membentuk 2 perarakan syukur dan iring-iringan yang besar, ke sebelah kanan dari atas tembok, ke arah gerbang sampah. Dan di belakang mereka berjalanlah Hosaya dan separuh dari para pemimpin Yehuda. Dan Azaria, Esra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia. Dan dari keturunan imam dengan Nafiri, Saharia, anak Yonatan, anak Semaya, anak Matanya, anak Mika, anak Zakur, anak Asaf. Dan saudara-saudaranya, Semaya, Azeril, Milalai, Gilalai, Maai, Netanil, Yehuda dan Hanani dengan alat musik Daud, abdi Elohim itu, dan Esra, ahli kitab itu di depan mereka. Dan pada gerbang mata air di depan, mereka naik ke atas tangga-tangga kota Daud pada jalan naik ke tembok di atas rumah Daud, dan sampai gerbang air di sebelah timur. Dan perarakan syukur yang kedua adalah yang bergerak ke arah berlawanan, dan aku mengikutinya bersama separuh dari orang-orang itu dari atas tembok, di atas menara perapian sampai tembok lebar. Dan dari atas gerbang Efraim, dan gerbang lama, dan gerbang ikan, dan menara Hananil dan menara Mea sejauh gerbang domba. Dan mereka berhenti pada gerbang penjara. Dan kedua perarakan syukur itu berdiri di bait Elohim. Dan aku dan setengah dari para penguasa bersama dengan aku. Dan para imam, Elyakim, Maaseya, Minyamin, Mika, Elyoenai, Saharia, dan Hananya dengan Nafiri. Maaseya, Semaya, Eleazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Eser. Dan para penyanyi bernyanyi dan Yisrahia pemimpinnya. Dan pada hari itu mereka mengorbankan kurban yang besar, dan bersukaria karena Elohim memberi mereka kesukaan yang besar, dan juga istri-istri dan anak-anak bersukaria, dan kesukaan Yerusalem terdengar dari jauh. Dan pada waktu itu ditunjuklah orang atas bilik-bilik untuk perbendaharaan, untuk persembahan-persembahan hunjukan, untuk hasil pertama dan untuk persepuluhan, untuk mengumpulkan di dalamnya hasil dari ladang-ladang kota-kota, bagian yang menurut hukum bagi para imam dan orang-orang Lewi, karena sukacita Yehuda atas para imam dan orang-orang Lewi yang melayani. Dan mereka memelihara tugas Elohim mereka dan melakukan tugas penahiran, bersama para pemuji dan para penjaga pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo, putranya. Sebab pada zaman Daud dan Asaf, dari sejak dahulu ada pemimpin para pemuji, dan nyanyian pujian dan memuji kepada Elohim. Dan seluruh orang Israel, pada zaman Zerubabel dan zaman Nehemia, memberikan bagian kepada para pemuji dan para penjaga gerbang setiap hari, dan menghususkan bagian untuk orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi menghususkan bagian bagi anak-anak Harun. Nehemia pasal 13 ayat 1-31. Pada hari itu mereka membacakan kitab Musa pada telinga umat itu. Dan mereka menemukan apa yang tertulis di dalamnya, bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk ke dalam jemaat Elohim untuk selamanya. Sebab mereka tidak menyongsong Bani Israel dengan roti dan air, sebaliknya mengupah bagi mereka, Bileam, untuk menista mereka. Namun, Elohim kita membalikkan nistaan itu menjadi berkat. Dan terjadilah, ketika mereka mendengar Torah itu,
maka mereka memisahkan setiap percampuran dari antara orang Israel. Dan sebelum itu, Imam Eliasib yang ditunjuk atas bilik-bilik bait Elohim kami, adalah orang yang dekat dengan Tobia. Dan dia membuat bilik besar baginya, dan di sana sebelumnya adalah tempat mereka meletakkan persembahan sajian, kemenyan, perkakas, dan persepuluhan dari gandum, anggur baru, dan minyak yang ditentukan untuk orang-orang Lewi, para pemuji, dan para penjaga pintu gerbang, dan persembahan hunjukan bagi para imam. Tetapi, dalam semua ini aku tidak berada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babylon, aku datang menghadap raja. Dan pada akhir masa itu, aku meminta izin dari raja. Dan aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang telah Eliasib lakukan demi Tobia dengan membuat sebuah bilik baginya di pelataran bait Elohim. Dan hal ini sangat jahat menurut aku. Dan aku melempar semua perabot rumah Tobia keluar dari bilik itu. Dan aku memberikan perintah dan mereka menahirkan bilik itu, dan aku membawa kembali ke sana perkakas bait Elohim dengan persembahan sajian dan kemenyan. Dan aku mendapati bahwa bagian orang Lewi tidak pernah diberikan, maka orang-orang Lewi dan para pemuji yang mengerjakan pekerjaan, masing-masing lari ke ladangnya. Dan aku menentang para penguasa dan berkata, mengapa bait Elohim ditinggalkan? Dan aku mengumpulkan orang-orang Lewi itu dan menempatkannya pada tempatnya. Dan seluruh orang Yehuda membawa persepuluhan dari gandum, anggur baru dan minyak segar ke perbendaharaan. Dan aku menetapkan pengurus atas perbendaharaan itu, Imam Selemia dan Zadok, ahli kitab, dan pedaya orang Lewi, dan ditambah Hanan anak Zakur anak matanya, karena mereka dianggap dapat dipercaya. Dan kepada mereka diberi tugas untuk membagikan kepada saudara-saudaranya. Ingatlah kepadaku, ya Elohimku, mengenai hal ini dan janganlah engkau menghapuskan kebaikan yang telah aku lakukan di dalam rumah Elohimku dan berkaitan dengan tugas-tugasnya. Pada masa itu aku melihat di Yehuda orang-orang memeras anggur pada hari Sabat dan orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan yang memuatkannya ke atas keledai jantan, dan juga anggur, buah anggur dan buah ara, dan berbagai muatan, dan mereka membawanya masuk ke Yerusalem pada hari Sabat. Dan aku memperingatkan mereka pada hari mereka menjual bahan-bahan makanan. Dan orang Tirus yang tinggal di situ membawa masuk ikan dan berbagai barang dagangan dan menjualnya pada hari Sabat kepada orang-orang Yehuda dan di Yerusalem. Dan aku menentang pemuka-pemuka Yehuda, dan berkata kepada mereka, perkara jahat apa ini yang telah kamu lakukan dan cemarkan hari Sabat? Bukankah leluhurmu telah berbuat demikian dan Elohim kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Dan kamu menambah murka atas Israel dengan mencemarkan hari Sabat. Dan terjadilah, ketika hampir gelap pada gerbang Yerusalem menjelang Sabat, maka aku memerintahkan supaya pintu-pintu ditutup dan aku memerintahkan untuk tidak membukanya sampai setelah Sabat. Dan aku menempatkan beberapa hambaku pada gerbang sehingga tidak masuk muatan pada hari Sabat. Namun para pedagang dan penjual berbagai barang menginap di luar Yerusalem 1 atau 2 kali. Dan aku memperingatkan mereka dan berkata kepada mereka, mengapa kamu menginap di depan tembok? Kalau kamu melakukannya lagi, aku akan bertindak. Sejak waktu itu, mereka tidak datang pada hari Sabat. Dan aku berkata kepada orang-orang Lewi agar mereka menahirkan dirinya dan datang menjaga gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Mengenai hal ini juga, ya Elohimku, ingatlah kepadaku dan berbelas kasihanlah atasku menurut kelimpahan kasih setiamu. Juga,
Pada hari-hari itu aku melihat orang Yahudi telah memperistri wanita Asdod, wanita Amon, dan wanita Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain, dan tidak mengetahui bahasa Yehuda. Aku bertengkar dengan mereka, aku mengumpat mereka, dan aku memukul beberapa orang dari antara mereka, dan aku menjambak rambutnya, dan aku menyuruh mereka bersumpah demi Elohim, begini, jangan sekali-kali kamu menyerahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo, Raja Israel, telah berbuat dosa karena hal semacam ini? Kendati di antara demikian banyak bangsa tidak ada seorang pun raja seperti Salomo, yang dikasihi Elohimnya, dan diangkat oleh Elohim menjadi raja seluruh Israel, tetapi wanita-wanita asing telah membuatnya berdosa. Apakah orang harus mendengar bahwa kamu juga berbuat segala kejahatan besar, yakni berdosa terhadap Elohim kita karena memperistri wanita asing? Seorang dari anak-anak Yoyada, anak Eliasib, imam besar, adalah menantu Sanbalat, orang Horoni. Oleh karena itu, aku mengusirnya dari hadapanku. Ingatlah mereka, ya Elohimku, karena mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Dan aku telah menahirkan mereka dari segala sesuatu yang lain, dan menetapkan tugas-tugas bagi para imam dan orang-orang Lewi dalam pekerjaannya. Untuk kurban kayu pada waktu yang telah ditentukan, dan juga untuk hasil-hasil pertama. Ya, Elohimku, ingatlah aku, demi kebaikan.